Will this work? Yes. Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Dan seperti biasa saya akan melanjutkan alur cerita film survival series yang berjudul Ostea yang dirilis pada tahun 2004. Dan untuk kali ini untuk yang 414-nya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Keesokan harinya terlihat mereka semua sedang sibuk untuk membuat permainan pingpong. Sementara itu mereka mulai melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Jake. Dalam perjalanan mereka yang kelelahan pun beristirahat sejenak untuk mengisi tenaga agar kembali jak-jaguar ringkas alias ada tenaga lagi. Karena perjalanan mereka masih lumayan cukup jauh. Dan saat itu Said pun langsung pergi untuk mencari buah-buahan yang bisa dimakan. Tapi di sini Said merasakan ada sesuatu yang membuatnya langsung waspada. Dan di sini alangkah terkejutnya Said ketika melihat pria bermata satu dan juga rumahnya yang memiliki parabola. Ternyata pria tersebut adalah orang yang mereka lihat di kamera CCTV dari stasiun 5. Di sini Said pun sangat yakin kalau rumah ini adalah bagian dari stasiun milik Dharma. Dan untuk memastikannya Said pun berniat akan pergi tanpa menggunakan senjata. Tapi tentunya mereka bertiga akan menjaga Said dari belakang. Namun ternyata Rose lebih memilih untuk tidak ikut campur. Dengan sangat berhati-hati Said pun mulai mendekati rumah tersebut. Dan tiba-tiba melihat itu Cat pun berniat untuk menolong Said, namun Said mencegahnya karena belum saatnya. Sementara Said sendiri berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya adalah korban dari pesawat yang jatuh di pulau ini. Ditambah lagi dirinya tidak membawa senjata. Kemudian Cat dan si John pun langsung pergi untuk menyelamatkan Said. Dan ketika si pria itu keluar, mereka pun langsung menggertaknya. Yang ternyata pria ini adalah anggota terakhir dari Dharma yang bernama Mikhail, namun kita sebut saja namanya adalah Danu. Setelah itu Danu pun langsung menolong Said dan menyuruh kepada Cat untuk mengambilkan obat-obatan di dapur. Yang ternyata Danu dan Said memiliki kesamaan, yakni sama-sama mantan anggota tentara. Dan Danu sudah ada di pulau ini selama 11 tahun hanya untuk menjaga tempat ini yang dinamakan stasiun The Flame atau stasiun telekomunikasi. Dan di sini si John melihat sebuah monitor yang bertuliskan siap untuk bermain, yang seolah-olah mengajak si John untuk melakukan permainan dengannya. Kemudian Danu pun memberitahukan kalau semua anggota dari Dharma sudah meninggal kecuali dirinya. Karena dengan bodohnya mereka memulai perang dengan The Others dan dengan sadisnya mereka dihabisi oleh The Others menggunakan senjata kimia. Yang mana setelah itu The Others menawarkan untuk melakukan gencatan senjata dan Danu tidak boleh melewati perbatasan dari The Others. Selepas memberitahukan hal itu Danu pun pergi untuk melihat si John, yang ternyata si John selalu kalah bermain catur dengan komputer. Dan di sini Said mengatakan kepada Cat bahwa dirinya sangat yakin kalau si Danu tidak sendirian dan mungkin saja bagian dari The Others. He is one of them. Tidak lama Danu pun kembali sambil membawakan minuman untuk mereka. Di sini Said pun bertanya tentang sebuah kabel yang ada di pinggir pantai. Danu mengatakan kalau itu adalah mercusuar di bawah air yang memancarkan sebuah ping sonar yang mampu menghubungkan banyak komputer dalam satu jaringan. Dan itulah sebabnya kenapa Dharma bisa menghubungkan komputer yang ada di pulau ini. Kemudian di sini Said pun mulai memancing Danu dengan mengatakan kalau The Others berhasil mengambil perahu layarnya, tapi untung saja temannya berhasil membunuh salah satu dari mereka. Tujuan Said mengatakan hal tersebut untuk melihat apakah Danu terlihat marah atau tidak. Karena jika marah itu artinya memang benar kalau Danu adalah bagian dari The Others. Dan ternyata benar saja hingga tiba-tiba dengan pengalaman yang Said miliki, dirinya bisa mengetahui dengan cepat kalau Danu adalah bagian dari The Others. Karena saat pertama kali dirinya masuk, Said sudah memantau setiap sudut rumah ini, baik dari luar ataupun dari dalam. I checked every nook and cranny of this place. Kemudian Said dan Cat pun langsung turun untuk melihat ruangan tersebut. Sedangkan si John bertugas untuk menjaga si Danu. Karena masih penasaran, si John pun kembali memainkan catur tersebut. Dan ternyata kali ini dirinya berhasil menang. Tapi tiba-tiba si Danu yang berhasil melepaskan ikatannya muncul dan menyandra si John. Enter 5, 6.
Sementara Cat dan Said yang berada di ruangan bawah dirinya berhasil menangkap si Kluk yang sedang bersembunyi. Lalu Cat yang sangat emosi pun langsung menghajar si Kluk. Kemudian mereka pun langsung membawa Kluk ke atas. Namun sialnya si John juga berhasil tertangkap. Di sini Danu pun akan melepaskan si John asalkan temannya juga dilepaskan. Tapi si John tidak merasa takut sedikit pun, begitu juga dengan si Kluk. Intinya mereka berdua sama-sama tidak merasa takut sedikit pun. Hingga akhirnya si Danu pun langsung saja menembak si Kluk. Namun sialnya di sini Said yang masih memiliki perasaan lebih memilih untuk tidak menghabisi si cucungik Danu. Singkat waktu, malam pun poek. Di sini Said berhasil mengambil sebuah peta dari si Danu dan mereka berniat akan pergi ke tempat tersebut yang dinamakan The Barracks. Karena The Barracks memiliki sebuah listrik dan juga air yang bersih dan mungkin saja Jake ada di sana. Dan di sini tanpa disengaja si Danu mengatakan kalau Jake sudah tidak ada di pulau tersebut karena Henry sudah membawanya ke tempat yang lebih aman. Sementara si John kembali menonton video tersebut dan di sini si John merasa ragu untuk memasukkan angka tersebut atau tidak. 7-7. Sedangkan Rose menyuruh kepada Said untuk membunuh Danu karena jika tidak maka merekalah yang akan dibunuh. Namun sialnya Said menolak. Setelah semuanya siap mereka pun berniat untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba tempat si Danu ngebelduk. That silly chess game again. Ternyata itu adalah perbuatannya si John. Dan ya, hal itu membuat Said sangat marah kepada si John karena tempat ini satu-satunya harapan agar Said bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Keesokan paginya di sini Charlie memberikan sarapan untuk sang pacar, sementara Said mulai mencari tahu letak tempat yang ada di peta tersebut karena Danu tetap tidak ingin mengatakan tempat tersebut ada di mana. Dan di sini Said kembali membahas masalah tempat yang sudah John hancurkan. Namun John mengatakan kalau dirinya tidak tahu kalau tempat tersebut akan hancur lebur menjadi searang seperti itu. Dan lagi-lagi di sini Rose kembali menyarankan agar Said segera menghabisi si Danu karena takut nantinya mereka semua yang akan dihabisi oleh The Others. Akan tetapi Said menolak, kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan berhenti di sungai untuk mengambil air. No, thank you. Dan di sini Danu mengatakan kalau dirinya bisa sampai ke pulau ini menggunakan sebuah kapal selam. Tapi sekarang sinyal mercusuar bawah laut tidak lagi berfungsi karena terjadi gelombang elektromagnetik yang sangat besar. Dan ya penyebabnya karena bunkernya sudah hancur. Kemudian di sana Rose pun melihat sesuatu dan menyuruh kepada mereka untuk melihatnya. Dan ternyata benda ini adalah sebuah pagar sonar yang mampu mengeluarkan listrik. Dan Cat yang tidak tahu akan hal itu pun berniat untuk menyentuhnya. Namun beruntungnya dengan sigap Said langsung mencegahnya. Karena jika Cat langsung melewati pagar tersebut sudah dipastikan kalau Cat akan langsung meninggal. Dan tentu saja pagar ini dibuat oleh Dharma untuk mencegah agar binatang buas tidak masuk. Kemudian di sana Danu pun mengatakan kalau pagar ini sudah tidak berfungsi lagi dan menyuruh kepada Said untuk kembali melihat petanya. Tapi tiba-tiba si John langsung menyeret si Danu ke pagar tersebut. John! Dan ternyata pagar tersebut masih berfungsi dan hal itu membuat Cat dan juga Said merasa kecewa kepada si John. Bahkan Said mengatakan kalau si John tidak berniat untuk menyelamatkan Jake tapi ada tujuan lain yang lebih penting. Oleh karena itu Said pun melarang si John untuk memegang senjata. Bahkan saat itu Said juga menemukan bahan peledak di tas milik si John yang sangat amat berbahaya sekali. Tentu saja hal itu membuat Said semakin yakin kalau si John sedang merencanakan sesuatu yang sepertinya akan sangat mengedankan sekali. Setelah itu mereka pun berniat untuk melewati pagar tersebut menggunakan sebuah kayu dan mereka pun mulai menyiapkan semuanya. As long as we don't break the plane, we should remain. Sesudah selesai Cat pun lebih dulu melewati pagar tersebut. Setelah melihat Cat aman mereka pun mulai melewati pagar tersebut satu persatu. Sementara di pantai mereka bertiga berniat akan menangkap burung. Dan nantinya burung tersebut akan diberikan tanda pada kakinya untuk memberikan kabar kepada dunia luar bahwa penumpang pesawat Oceanic Air masih hidup. Namun sialnya ketika usaha mereka hampir berhasil, tiba-tiba di sini Desmond mengatakan kalau dirinya sedang berburu babi hutan dan tidak tahu kalau mereka sedang menangkap burung. Setelah itu terlihat Desmond dan Charlie sedang merencanakan sesuatu. Karena penasaran, Claire pun langsung mengikuti Desmond.
Ternyata Desmond menangkap seekor burung dari sarangnya. Tentu saja hal itu membuat Claire merasa heran. Bagaimana bisa Desmond mengetahui burung tersebut ada di sini? Padahal sebelumnya Desmond sudah menggagalkan Claire untuk menangkap burung. Di sini dengan terpaksa Desmond yang bisa melihat masa depan pun mengatakan kalau dirinya sengaja melakukan hal tersebut karena Charlie akan pergi ke sini untuk menangkap burung itu. Namun Charlie malah terjatuh yang membuatnya langsung meninggal. Dan ya, untuk yang kesekian kalinya Desmond sudah menyelamatkan hidup dari Charlie. That's where Charlie died. Kemudian Claire pun langsung membawa burung tersebut ke hadapan Charlie dan Claire mengatakan tentang Desmond yang bisa melihat kematian dari Charlie. Setelah itu Charlie pun membacakan surat yang akan dibawa oleh burung tersebut dan sesudah membaca suratnya mereka pun langsung melepaskan burung tersebut dengan harapan ada seseorang yang bisa membaca suratnya. Sementara itu akhirnya mereka sudah sampai di kampung halaman The Others dan di sini mereka langsung dibuat terkejut melihat Jake yang seolah-olah terlihat sangat menikmati tinggal di sana. Melihat itu kemudian Rose pun memutuskan untuk pergi tanpa diketahui oleh mereka. Di sini Kate memberitahukan kepada mereka berdua kalau wanita itu yakni Juliet adalah orang yang sudah membantu dirinya dan juga Sawyer untuk kabur. Dan di sini mereka baru menyadari kalau ternyata Rose tidak ada. Namun rupanya mereka tidak begitu peduli karena sekarang sudah menemukan Jake di kampung halaman The Others. Dan di sini mereka juga cukup terkejut melihat Jake bersama dengan si Henry. Setelah itu Said mengatakan kemungkinan besar Jake tidak ingin diselamatkan karena dirinya melihat Jake seperti sangat menikmati di tempat barunya tersebut. Atau mungkin saja The Others sudah melakukan sesuatu kepadanya. Namun John sangat yakin kalau Jake sudah melakukan perjanjian dengan The Others. Oleh karena itu John berniat akan pergi malam hari untuk bertemu dengan Jake saat Jake sendirian. Dan jika Jake ingin diselamatkan maka mereka akan menyelamatkannya. Singkat waktu malam pun poek dan di sini mereka melihat Jake bersama dengan Juliet masuk ke dalam salah satu rumah. Melihat itu kemudian John menyuruh kepada Kate untuk masuk sendirian lewat pintu samping, sementara dirinya dan Said akan pergi melewati pintu belakang. Setelah masuk Kate melihat Jake yang sedang bermain piano dengan sangat santuy. Melihat Kate datang Jake pun menyuruh Kate untuk pergi dari tempat tersebut karena dirinya sedang diawasi oleh kamera CCTV. Dan benar saja tak lama The Others langsung datang untuk menangkap Kate. Dan ternyata Said sudah tertangkap lebih dulu. Sedangkan si John berhasil selamat. Meskipun diancam namun Kate mengatakan kalau dirinya hanya berdua datang ke sini dengan tujuan untuk menyelamatkan Jake. Who else is with you? Nobody else, it was just us. Dan ternyata si John berhasil masuk ke kamar Henry. Ternyata tujuan si John datang ke sini bukan untuk menyelamatkan Jake, melainkan ingin mencari kapal selam milik Henry. Tapi Henry mengatakan kalau dirinya tidak tahu apapun tentang kapal selam tersebut. Lalu John pun menjelaskan kalau salah satu anak buah dari Henry yaitu si Danu sudah menceritakan tentang kapal selam tersebut. Kemudian Alex datang dan si John pun langsung menjadikannya sandera. Tidak lama terdengar suara dari Uchun dan John langsung membawa Alex untuk sembunyi di dalam lemari. Di sini Uchun memberitahukan kepada Henry kalau dirinya berhasil menangkap Said dan juga Kate. We captured them. We're holding them over at my place. Setelah mereka pergi, si John pun meminta kepada Henry agar menyuruh Alex mengambil tas miliknya yang dipegang oleh Said. Dengan senang hati Alex pun pergi untuk mengambil tas tersebut. Dan ternyata di sini Henry mengetahui kalau si John membawa bahan peledak yang diambil dari stasiun The Flame dan Henry sangat yakin kalau si John akan menggunakannya untuk menghancurkan kapal selamnya. You're planning to destroy it. Sementara itu Kate berusaha untuk melepaskan diri tapi tiba-tiba si Uchun dan Jake datang. Di sini Kate pun menanyakan tentang kabar dari Jake dan juga orang-orang yang sudah ditangkap oleh The Others. Jake mengatakan kalau dirinya baik-baik saja, begitu juga dengan mereka semua. Mendengar itu Kate pun merasa aneh dengan tingkah Jake yang terlihat sangat berbeda. Namun Jake langsung marah karena dirinya sudah melarang Kate untuk kembali. Kemudian Jake pun memberitahukan kalau dirinya sudah membuat kesepakatan dengan The Others karena Henry sudah berjanji akan membawa dirinya untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Dan setelah itu Jake akan kembali untuk menyelamatkan Kate dan yang lainnya untuk keluar dari pulau ini. I will come back here for you.
Di sisi lain, si John mengatakan kepada si Henry kalau dulu dirinya tidak bisa berjalan dan hanya duduk di kursi roda seperti Henry saat ini. Namun setelah berada di pulau ini, dirinya bisa kembali berjalan dengan normal. Dan hal itu membuat Henry sangat yakin dengan tujuan si John menghancurkan kapal selam tersebut, yaitu agar mereka semua termasuk si John tidak bisa kembali pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dan hal itu sangatlah mengajikan sekali karena sudah jelas jika si John kembali pulang, dirinya akan kembali menggunakan kursi roda. Because you know if you ever leave this island, you'll be back in the chair. Sementara itu Alec pergi mendatangi Said yang sedang diikat untuk mengambil tas milik si John, dan Said mengetahui kalau gadis ini bernama Alex. Di sini Alex pun sempat heran kenapa Said bisa tahu namanya. Said mengatakan karena Alec mirip seperti ibunya. Mendengar itu tentu saja Alec pun sangat terkejut karena yang dirinya tahu bahwa ibunya itu sudah lama meninggal. My mother's dead. I'm sure that's what they told you. Sedangkan Henry dirinya kembali mencoba membujuk si John yang sedang was-was daang supaya tidak menghancurkan kapal selamnya. Dan sebagai gantinya Henry akan memberitahu tentang kotak ajaib yang ada di pulau ini, di mana kotak tersebut bisa mengabulkan segala keinginan. Namun ternyata si John sangat tidak tertarik dengan kotak tersebut, karena bagi si John tinggal di pulau ini lebih dari cukup daripada harus kembali pulang dan menggunakan kursi roda lagi. Because you're in the wheelchair. Tidak lama Alec datang dan si John langsung meminta kepada Alec untuk mengantarkannya ke tempat kapal selam tersebut. Di sini Henry pun mencoba untuk menahan mereka dengan mengatakan kalau dirinya sudah membuat kesepakatan dengan Jack untuk mengeluarkannya dari pulau ini. Selain itu Henry juga memberitahukan kalau sekarang dirinya tidak bisa berkomunikasi lagi dengan dunia luar akibat adanya sebuah ledakan elektromagnetik yang membuat alat komunikasinya hancur. Dan jika kapal selam tersebut pergi, maka sudah dipastikan tidak akan bisa kembali lagi ke pulau ini. Itu artinya jika si John menghancurkannya atau membiarkan kapal selam tersebut pergi, hasilnya akan sama saja karena tidak akan ada yang bisa menemukan pulau. Mendengar itu si John tidak peduli sama sekali dan tetap akan pergi, dan Alex pun langsung membawa si John menuju kapal selam tersebut. Submarine's down there. Rose yang ternyata masih berada di sana, dirinya benar-benar sangat merasa senang ketika melihat anaknya kini sudah tumbuh dewasa dan terlihat sangat cantik. Namun di sini dirinya tidak berani untuk mendekati anaknya itu. Sedangkan si John dirinya mulai melakukan rencananya untuk menghancurkan kapal selam tersebut. Di tempat lain sebelum pergi menggunakan kapal selam, Jack meminta kepada Henry untuk membiarkan teman-temannya dan juga penumpang pesawat pergi menggunakan kapal selam tersebut. Dan tentu saja Henry pun mengizinkannya. Di sini Juliet pun sangat berterima kasih kepada Henry karena sudah menepati janjinya. Sementara si John dengan santainya berjalan setelah memasangkan bom pada kapal selam tersebut. Walaupun akhirnya si John berhasil tertangkap, namun kapal selam tersebut tetap ngebelduk amburadul lalocotan. Dan hal itu membuat Jack sangat kesal kepada si John yang bertindak sakrap ingsun alias seenaknya. Kemudian Henry datang dan menyuruh kepada Richard untuk melepaskan si John. Lalu saat itu Henry pun langsung membawa si John untuk menunjukkan sesuatu kepadanya. Dan ternyata Henry mengetahui kalau dulu ayah si John berniat untuk membunuh si John dari atas apartemen. Ternyata hal itulah yang membuat kaki si John tidak bisa berjalan, tapi untungnya si John masih hidup. Dan itulah alasannya kenapa si John tidak ingin kembali pulang ke kampung halamannya, karena dirinya merasa takut jika harus bertemu kembali dengan ayahnya. Oleh karena itu Henry akan membantu si John untuk balas dendam kepada ayahnya dengan cara membawa langsung ayahnya ke pulau ini. I want to help you, John. Dan ya, tanpa diduga ternyata Henry sudah menangkap ayah si John. Itu artinya dari awal si Henry sudah merencanakan ini semua. Dad? Keesokan harinya terlihat Harley dan Sawyer sedang asik bermain tenis, dan di sini Sawyer sangat kesal karena dirinya selalu kalah dan juga kalah. Dan tiba-tiba saat itu Nikita datang sambil oleng. Melihat itu mereka berdua pun sangat panik dan Sawyer menyuruh si Harley untuk meminta bantuan.
What are you doing? Get moving! Namun sayangnya Nikita harus meninggal saat itu juga, dan tentu saja hal itu membuat mereka semua sangat merasa sedih sekaligus heran karena tidak ada luka sama sekali di badan Nikita, dan Sunhwa beranggapan kalau Nikita keracunan makanan. Setelah itu mereka pun pergi ke hutan untuk mencari Paulo, dan ternyata sama seperti Nikita, mereka menemukan Paulo sudah dalam keadaan tidak bernyawa tanpa adanya luka sedikit pun. Dan ketika Jinsu akan minum air di tas milik Paulo, Sawyer langsung mencegahnya karena bisa saja mereka berdua mati akibat keracunan air. Namun Jinsu mengatakan kalau kematian mereka berdua akibat ulah monster. Kemudian mereka pun langsung membawa Paulo ke pinggir pantai. Di sini Harley sangat setuju dengan Jinsu kalau mereka berdua meninggal akibat diserang oleh monster. Namun Sawyer tentu saja tidak yakin akan hal itu karena jika memang benar diserang oleh monster, sudah pasti mereka berdua mengalami luka di badannya. Setelah itu mereka pun mulai mencari tahu penyebab kematian dari Nikita dan juga Paulo. Dan Charlie sangat yakin kalau mereka berdua meninggal akibat sebuah virus. Dan di sini Charlie menemukan koleksi serangga yang sangat berbahaya milik si gemblung yang sudah meninggal, dan Sawyer berhasil menemukan walkie-talkie di tas milik Nikita dan juga Paulo. Dan di sini Sawyer sangat yakin kalau mereka berdua sudah bekerja sama dengan The Others karena The Others selalu menggunakan alat tersebut untuk berkomunikasi jarak jauh. They were working with the others. Setelah itu mereka pun menyimpulkan kalau Nikita dan Paulo meninggal ulah dari The Others. Namun Harley tidak begitu yakin kalau The Other adalah pelakunya karena The Other tidak akan langsung membunuh mereka berdua. Kemudian saat itu Sawyer pun langsung pergi ke hutan untuk mencari sebuah petunjuk. Sementara Harley lebih memilih bertanya kepada Desmond yang bisa melihat masa depan. Di sini Desmond mengatakan bahwa tadi pagi sebelum Nikita meninggal, dirinya melihat Nikita dan juga Sawyer sedang bertengkar. Tapi Desmond sendiri tidak tahu apa masalahnya, namun yang jelas di dalam masalah itu Nikita langsung meninggal. Right before she died? Mengetahui hal itu lantas Harley pun langsung menceritakan hal tersebut kepada Charlie dan juga Sunhwa. Dan Harley beranggapan bahwa Sawyer lah yang sudah membunuh mereka berdua. Namun Sunhwa tidak yakin akan hal itu karena Sawyer bukanlah seorang pembunuh. Begitu juga dengan Charlie yang tidak yakin kalau Sawyer adalah pelakunya. Dan di sini Charlie pun mulai berkata jujur kalau dulu yang sudah menyerang Sunhwa saat bercocok tanam itu adalah dirinya, bukan The Others. Dan Charlie sendiri tidak berniat untuk menyakiti Sunhwa. Jelas saja hal itu membuat Sunhwa langsung marah. Selepas itu Sawyer datang dan Harley langsung saja meminta agar Sawyer memberikan pistolnya. Karena sebelum Nikita meninggal, Desmond melihat Sawyer dan Nikita bertengkar tadi pagi. Dan Harley menuduh Sawyer yang sudah membunuhnya. Tapi tentu saja Sawyer bukanlah pelakunya karena tadi pagi Nikita ingin meminjam pistol miliknya. Namun tentu saja Sawyer tidak memberikannya. Kemudian Sawyer pun mengatakan kalau dirinya melihat sebuah tanah yang baru saja digali dan kuku dari Nikita terdapat kotoran tanah yang masih menempel. Lalu Sawyer pun langsung melemparkan sesuatu kepada Sunhwa. Dan ya, itu sudah bisa dipastikan kalau Sawyer bukanlah pelakunya. Dan di sini kita flashback dahulu ke 12 jam yang lalu sebelum Nikita meninggal, di mana saat itu terlihat Nikita yang sangat sedih karena tidak bisa menemukan tas miliknya yang isinya terdapat berlian. Kemudian Paulo datang dan mencoba untuk menghibur Nikita. Namun setelah Paulo pergi, Nikita menemukan sesuatu yang membuatnya langsung meminjam pistol kepada Sawyer. Give me a gun. I got a better idea. Dan di sini Sunhwa sudah tahu kalau Sawyer bekerja sama dengan Charlie untuk menculiknya saat sedang bercocok tanam. Tapi Sunhwa tidak akan mengatakan masalah tersebut kepada Jinsu karena yang berlalu biarlah berlalu. Kemudian Sunhwa pun memberikan berlian tersebut kepada Sawyer dan tidak lupa memberinya tamparan sebagai hadiah atas perbuatannya. Setelah itu mereka pun langsung menguburkan mayat Nikita dan juga Paulo. You're always nice to me. In peace, Nikki and Paolo. Scene kembali sebelum mereka berdua meninggal. Di sini Nikita membawa Paulo ke hutan dan langsung saja mengatakan di mana berliannya karena dirinya menemukan permen milik Paulo yang terjatuh tadi pagi, dan permen itu ada di dalam tas bersama dengan berlian tersebut. Dan Nikita yang sangat marah pun langsung saja melemparkan laba-laba beracun kepada Paulo.
Dan ya tidak butuh waktu lama Paulo pun mulai merasakan efek racun tersebut. Namun racun tersebut tidak akan membuat Paulo langsung meninggal, tapi akan membuat detak jantungnya melemah selama 8 jam. Setelah itu Nikita pun langsung mencari berlian tersebut yang memang dicuri oleh Paulo. Son of a bitch. Dan ya, karma itu nyata, tiba-tiba laba yang sama langsung menggigit kaki Nikita. Jelas saja hal itu membuat Nikita sangat panik dan langsung saja menguburkan berlian tersebut. Dan ya, sekarang sudah terbongkar penyebab kematian mereka berdua itu karena keserakahan dari Nikita yang lebih memilih berlian dibanding pacarnya. Tapi tiba-tiba bersambung. Walah. Pada Loki membacakannya saya ini teh. Aduh, capek sekali saya ini teh. Barangkali dari teman-teman semua ada yang baik hati, boleh ditekan tombol terima kasihnya buat beli kopi dan rokok supaya saya semangat melanjutkan mereview film Lost ini sampai tamat. Karena apa, panjang sekali saya merangkumnya, liur sampai coba rekamannya tengah peting. Karena kalau viewernya jelek seperti itu teh, saya gak semangat karena gak ada buat beli rokok dan kopi. Dan jika kalian suka dengan alur film Lost ini, jangan pelit juga tuh. Tapi tidak mengemis sih, saya juga dari kebaikan hati kalian aja gitu, kali aja ada yang mau menyumbangkan sedikit rezekinya kepada saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Agus Subagio yang sudah berkali-kali membagikan rezekinya kepada saya. Saya berterima kasih banyak. Dan uangnya itu saya belikan kepada rokok of Sempurna Kretek dan kopi Oplet. Saya sangat berterima kasih banyak karena sudah mensupport saya untuk beli kopi. Dan sekarang sudah dipakai kasbon. Dibayar beli kasbon ke warung, terus saya kanjuk lagi. Dan saya tadi ada kopi 2, rokok 3 batang. Malam-malam merekam seperti ini teh. Tunduh, coba lilis kurang dahar. Si boyangan curhat ngeluh-ngeluh, bukan seperti itu. Ya, kalau dari bukan kalian yang menyemangatin, ya dari siapa lagi? Hidup seperti rakyat kecil seperti saya ini mah bagaimana pula buat ngopi dan rokoknya maupun makan juga susah seperti ini. Apalagi saya nih nganggur, tidak punya pekerjaan apa-apa, cuman ngalur aja tiap hari gitu. Yang kalau viewnya segini mah boro-boro tutup lubang kali lubang, malah lebih berkurang gitu. Tidak bisa boro-boro mencukupi sih. Sekian dari saya Boy, pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, dan pastinya saya akan terus melanjutkannya sampai tamat. Pastinya film Lost ini saya akan melanjutkannya pasti sampai tamat. Dengerin ini teman-teman, saya akan melanjutkannya sampai tamat. Oke. Jadi ya meskipun diselang-selang sama film lain biar gak bosan nontonnya gitu. Oke lah, sekian dari saya Boy, pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya nih. Mau dibalik loh, tuh.